Kok baru nampak, kemarin nggak nampak? Oh, rajin-rajinlah datang sekolah anakku. Rumahnya deket kan? Hilang dia. Kak, oh Kak Nana. Kak Nana. Ya, anak-anak ustazah tolong jawab, layarnya nampak nggak? Oh nampak, alhamdulillah. Saya kira hilang. Alhamdulillah. Halaman ya, alhamdulillah sudah 20 orang ya. Ya, 20 orang tapi nggak ada mukanya semuanya. Nah, baru 2 orang yang nampak mukanya. Atik. Jangan Atik lah, namanya Rayati. Namanya bagus-bagus dibuat Atik. Rayati ke malah Atik. Tengok nih, Atik hanya 3 lagi. Atik ke. Ceril, mana Ceril? Ya, kita mulai ya. Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, thalibat semuanya, alhamdulillah Allah masih beri kita kesehatan ya, serta kesempatan untuk dapat kembali ikut belajar di hari ini. Semoga hari-hari berikutnya Allah masih tetap berikan kita kesempatan. Karena apa? Karena kesempatan ya itu murni benar-benar anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kalian bisa duduk di layar, di depan layar ini, nah ustazah bisa natap kalian bisa dengar ustazah, ini benar-benar anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki saja. Yang tidak Allah kehendaki maka tidak Allah berikan kesempatan. Bisa saja dia mau ikut belajar tapi jaringannya nggak ada, lemot seperti itu. Atau bisa saja dia mau ikut tiba-tiba uminya minta tolong ditemanin pergi kemana gitu, maka tidak jadi ikut belajar atau kendala-kendala yang lainnya. Dan anak-anak ustazah yang berjumlah 20 orang ini termasuk orang-orang yang Allah beri kesempatan untuk ikut belajar. Nah, semangatnya apa? Semangatnya belajar itu merupakan amal ibadah yang mulia ya, bahkan lebih mulia ketimbang amalan-amalan sunnah lainnya. Nah coba, ini kalian saya tanya, sebutkan amalan-amalan sunnah yang kalian ketahui, apa aja tuh? Sholat sunnah dari si Naziha yang ada di samping ustazah, contoh amalan sunnah. Nah yang lainnya selain sholat sunnah? Sholat sunnah tuh banyak ya, ada sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah ya, ada sholat sunnah duha, ada sholat sunnah qiyamul lail. Nah yang lain ibadah sunnah yang lainnya selain sholat, apa itu Raihana Asia? Masya Allah, ahsanti mumtazah, ya zikir pagi dan petang. Nah apa dari Atik, apa Atik?
puasa sunnah ya Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud dan lain-lainnya. Tetapi itu semua ibadah-ibadah sunnah yang kalian sebutkan tadi terkalahkan keutamaannya dengan menuntut ilmu. Masya Allah. Nah jadi menuntut ilmu itu adalah amal ibadah yang sangat besar, yang sangat agung ya, ganjarannya pun sangat besar pula. Nah karena dia besar pahalanya, keutamaannya, maka besar pula godaannya. Nah jadi ibadah yang berkualitas, yang bukan recehan seperti itu, godaannya pun bukan godaan recehan. Nah godaannya pun bukan godaan sepele, enggak. Nah jadi gangguan itu setimpal dengan kadar kualitas ibadahnya. Nah yang goda pun bukan syaiton-syaiton recehan, kaleng-kaleng ya, kalau istilah bahasa 2019 itu kaleng-kaleng. Nah enggak, syaitonnya pun syaiton yang petinggi-petingginya seperti itu, senior-seniornya. Karena apa? Karena yang mau digoda itu adalah amal ibadah yang sangat besar keutamaannya. Nah cobalah kalian kasih tahu Ustazah dulu, apa di antara keutamaan ibadah menuntut ilmu? Keutamaan menuntut ilmu? Ya nggak ada yang tahu, pantesan lah ini malas-malas belajarnya karena nggak tahu dia keutamaan menuntut ilmu. Diangkat derajatnya. Iya, bagus Raihana. Yuk jawab aja, jangan malu-malu. Apa Naziha yang Naziha tahu keutamaan menuntut ilmu? Mulia dunia akhirat kata Naziha, bagus. Apa itu Adinda? Muskia? Ya oke lah kalau nggak tahu. Apa Muskia? Lembut kali suara Muskia, coba. Iya, Masya Allah Muskia, mumtazah, benar ini. Yang dijawab Raihana, yang dijawab Naziha, yang dijawab Muskia, benar. Yang dijawab Muskia, dimudahkan jalan masuk surga. Siapa di sini yang nggak mau masuk surga? Hah? Ada yang nggak mau? Nggak ada lah, orang kafir aja yang ditanya pasti mau. Nggak usah orang kafir, pelaku maksiat sekalipun dia udah bejat, nggak pernah melakukan amal ibadah, selalu maksiat. Kalau ditanya, emang kamu mau masuk neraka? Ya enggak lah, saya gini-gini masih berdoa ingin masuk surga. Nah apalagi kita yang bukan yang berilmu ya, yang belajar mencari ilmu. Nah jadi salah satu keutamaan yang terbesar itu adalah dimudahkan Allah jalan menuju surga. Lihat ganjarannya nggak kaleng-kaleng ya. Nah godaannya pun nggak kaleng-kaleng, makanya banyak kita penuntut ilmu yang tergoda itu. Ada yang tiba-tiba mules ya, tiba-tiba sakit gigi, tiba-tiba paket habis terus malas beli ya, tiba-tiba nggak mood, tiba-tiba ngantuk, tiba-tiba pokoknya banyaklah tiba-tibanya. Nah semua tiba-tiba itu menghalangi dia dari belajar. Nah tiba-tiba ini, tiba-tiba itu, tiba-tiba dia memilih kenikmatan dunia dibandingkan belajar. Contohnya apa nih? Banyak nih ya, semua nih, hampir semua tahu pasti. Lebih milih ikut undangan, lebih milih ikut arisan mamanya. Lucunya itu kalau undangan tadi agak-agak inilah ya, tapi lebih milih ikut arisan ibunya. Ustazah, ana izin ya Ustazah, enggak ikut daring karena ikut umi ana arisan. Nah Masya Allah. Nah dia rela meninggalkan kemudahan menuju surga demi arisan mama. Masya Allah. Dia rela meninggalkan, ditinggikan derajatnya di dunia dan akhirat, lebih milih undangan. Masya Allah, ini godaan loh nak, tanpa kita sadari ini termasuk gangguan-gangguan dalam menuntut ilmu. Wal'iyadzubillah.
Jadi semangat ya, semangat juga anugerah dari Allah. Allah kasih semangat menuntut ilmu itu kepada orang-orang yang dikehendakinya. Lalu gimana caranya biar dapat semangat anugerah itu dari Allah? Ya banyak-banyak berdoa. Pernah nggak kalian doa, ya Allah berikan saya semangat belajar untuk sebulan ini ya Allah. Lalu sebulan kemudian ya Allah, ini udah di awal Februari ya Allah, berikan saya semangat yang besar untuk belajar ya Allah. Pernah nggak kalian doa kayak gitu? Nggak pernah Ustazah. Ya udah, kalau nggak pernah, selagi umur nafas masih Allah kasih, minta sekarang. Ya Allah kasih saya semangat ya Allah untuk menuntut ilmu ya Allah. Ini memang daring ya Allah, membosankan ya Allah. Cuma suara ustazahnya aja yang dengar ya Allah. Enggak nampak mukanya, enggak bersama kawan-kawan ya Allah. Tapi walaupun sedemikian keadaannya ya Allah, tetap kasih saya semangat. Karena apa? Tujuan saya mau masuk surga ya Allah. Jalan masuk surga itu berat ya Allah. Banyak rintangannya ya Allah. Tapi kamu kasih kemudahan dengan menuntut ilmu ya Allah, maka beri saya semangat setiap hari. Usahakan saya, istiqomahkan saya ya Allah agar ikut daring setiap hari ya Allah, murojaah setiap hari, tahfiz setiap hari. Dengar nak ya, ingat sehebat apapun kita, kuota yang dikasih oleh orang tua kan non-stop ya, badan kalian sehat ya. Nah tetapi kalau nggak ada kesempatan dan rasa semangat yang Allah berikan, itu semua nggak bermanfaat. Kota kalian nggak bermanfaat ya, badan kita sehat nggak bermanfaat kalau nggak ada semangat. Lihat aja kalian 2 kelas yang ikut cuma 23 orang nih. Kemana 40 kurang lebihnya 40 dari kita mana? Gak tahu kita kan, wallahu alam, dengan berbagai macam banyak alasan dan kendala ya. Yang kuota nggak ada ustazah, yang jaringan ustazah, sedang mati lampu ustazah, sedang ngerawat orang tua sakit ustazah, masya Allah. Nah jadi berbagai macam banyak kendala yang Allah kasih. Nah alhamdulillah kalian hari ini yang 23 orang ini Allah beri kesempatan. Semoga selain kesempatan Allah kasih juga semangat ya. Makanya banyak-banyak berdoa. Enggak kalian juga ustazah. Yaitu pembukaan di hari ini. Semoga pembukaan ini menjadi sebab datangnya semangat ke diri kita masing-masing. Allahumma amin. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini ya dijadikan Allah ilmu yang bermanfaat. Sip, lihat layar. Nah, kita minggu lalu sampai ke bab al-at'imah. Babul at'imah, bukunya halaman 227. Sebentar ya. (227) masih jauh. Babul at'imah. Kita masuk ke pembahasan yang santai ya, yang tidak membutuhkan energi berpikir ya yang sangat besar, enggak, tetapi butuh keseriusan ya, karena mungkin sedikit poin ya, tetapi kalian harus belajar tetap mencatat apa yang kalian anggap penting. Nah, kitabul at'imah ya, bab makan-makan nih ya. Yang suka makan-makan seperti saya sampaikan, harap diperhatikan jangan sampai salah makan. Nah, al aslu fiha al hil, seluruhnya ya, hukum asalnya seluruh makanan yang bisa dimakan itu adalah halal. Apa aja yang bisa dimakan, hukum asalnya halal ya. Nah, sampai ada dalil yang menjelaskan keharamannya. Selama dia suci, tidak berbahaya jika dikonsumsi, maka itu hukumnya boleh dimakan. Ya, tidak najis, tidak ada bahaya, nah maka boleh dimakan. Nah, sekarang saya tanya, racun itu najis tidak? Racun. Naziha? Ya, Ustazah tanya, racun itu najis atau tidak?
Nah, Naziha jawab racun itu najis. Ada yang mau jawab tidak najis? Enggak ya. Racun itu tidak najis. Berarti boleh dimakan? Enggak boleh. Kenapa? Karena dia madorroh, sesuatu yang membahayakan. Nah, maka tidak boleh dimakan. Nah, apa saja binatang-binatang yang halal? Yaitu binatang al-barri, binatang darat. Ya, binatang darat seluruhnya itu halal, kecuali apa aja kemarin al-humurul insiyah. Apa arti al-humurul insiyah? Keledai iya bagus, keledai peliharaan. Dia binatang darat, tapi dia dikecualikan penghalalannya ya, tidak diperbolehkan. Kemudian binatang-binatang buas ya yang memiliki taring ya, itu tidak diperbolehkan. Contohnya juga udah kita sebutkan, lain-lain titit. Nah, kita sampai ke sini. Selain yang disebutkan di atas ya, tikus, kelinci, kalau kelinci halal ya, tikus, serangga, ular dan lain-lainnya, itu selain itu maka dibolehkan, seperti al-khayl. Apa kemarin arti al-khayl? Kuda ya, kemudian binatang ternak, kemudian ayam, kemudian keledai wahsy. Keledai wahsy ini maksudnya keledai liar ya, bukan keledai peliharaan. Nah, al-baqar dan lain-lainnya itu diperbolehkan. Nah, kita masuk ke babuz zakah. Babuz zakah, karena apa? Karena di atas tadi kita bercerita ya, menjelaskan tentang hewan-hewan yang halal untuk dimakan, maka kita masuk ke bab gimana caranya agar hewan itu boleh dimakan. Gak mungkin kan kambing hidup-hidup kalian jadikan kari kambing, gak mungkin. Ayam yang lari-lari kalian tangkap langsung kalian bakar, gak mungkin ya. Atau ayam langsung dipotong-potong cek jadikan sosis, tidak mungkin. Islam telah mengatur itu semua ya. Nah, kita masuk kepada babuz zakah. Apa itu az-zakah? Az-zakah itu memotong kerongkongan atau urat nadi hewan dengan cara yang ditentukan oleh syariat ya. Memotong urat nadi atau kerongkongan hewan yang diperbolehkan untuk dimakan. Nah, itu maksud az-zakah. Bahasa cantiknya yang sering kalian dengar adalah menyembelih. Itu bahasa Arab menyembelih itu az-zakah, bukan az-zakat. Kalau kalian bacanya az-zakat beda arti ya. Kalau Ustazah katakan az-zakah, apa artinya? Gak ada yang jawab. Nah, kalau saya sebutkan az-zakah artinya apa, Jihan Labibah? Ya, itu kalau az-zakah, az-zakah. Tetapi kalau az-zakah, iya betul, zakat. Nah, jadi hati-hati dalam penyebutan. Beda dikit aja, beda artinya, jauh sekali beda. Nah, silakan simak ya, silakan simak dulu. La yubahu syai'un minal hayawanat bi ghairi zakah. Tidak diperbolehkan hewan-hewan ya, maksudnya tidak diperbolehkan apa? Tidak diperbolehkan dimakan hewan-hewan yang telah kita sebutkan di atas tadi, selain setelah disembelih. Tapi ada loh hewan yang dikonsumsi tanpa disembelih, illa kecuali al-jarod. Arti al-jarod ini seperti belalang, seperti itu ya. Laron itu boleh dimakan bagi yang mau ya. Kemudian ikan. Nah, kalian ketemu ikan paus ini, sembelih dulu. Loh, kok disembelih? Kan ikan nggak boleh langsung dikonsumsi tanpa disembelih. Nah, ini kan paus besar, jadi harus disembelih dulu. Bener nggak? Nggak ya.
semua jenis ikan-ikanan besar maupun kecil itu boleh langsung dimakan tanpa ada zakah, ya. Apakah ikan saja? Wa kullu ma la ya'ish illa fil ma, dan semua jenis hewan yang tidak hidup kecuali di dalam air. Nah, maka semua jenis binatang-binatang yang hidup di dalam air itu boleh dimakan tanpa disembelih. Anjing laut, Ustazah, anjing laut bisa hidup di darat? Bisa? Nggak tahu. Bisa anjing laut hidup di darat? Bisa, tapi nggak bertahan lama ya. Tidak bertahan lama karena memang dia binatang laut, tabiatnya hidup di dalam air. Nah, maka seluruh binatang yang hidup di dalam air boleh dikonsumsi halal tanpa disembelih. Nah, maka kita masuk syarat. Ini kalian catat. Yushtaratu lidzakah arba'atu syurutin. Yushtaratu lidzakah arba'atu syurut. Disyaratkan menyembelih dengan 4 syarat. Itu maksudnya ya, atau syarat-syarat menyembelih. Yushtaratu lidzakah arba'atu syurut. Yang pertama pendek aja. Ahliyatul mudzakki. Cukup sampai di sini aja kan tulis. Yang pertama ahliyatul mudzakki. Nih, ini Najiha, ahliyatul mudzakki. Ahliyatul mudzakki. Ini yang pertama, syarat menyembelih yang pertama yaitu ahliyatul mudzakki. Apa itu ahliyatul mudzakki, Ustazah? Yaitu dia orangnya berakal, ya, dan seorang muslim atau ahli kitab. Nah, ini yang dimaksud dengan ahliyatul mudzakki. Berakal, muslim, dan atau ahli kitab. Ahli kitab ini non muslim ya. Ya, yang kita kenal itu Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi sembelihan dari orang ahli kitab itu halal untuk dimakan. Nah, jadi nggak boleh yang menyembelih itu orang yang sedang mabuk, tidak boleh, ya. Atau orang gila yang menyembelih. Loh, gimana Ustazah, dia gila kok nyembelih? Ya misalkan tanpa sengaja, ya kan. Orang gilanya ini mantan penjagal hewan, ya kan. Ketika dia gila, asik nak menyembelih aja kerjaannya. Seperti itu. Asal nampak hewan sembelih, asal nampak hewan sembelih. Kebetulan dia nampak kambing tetangganya, disembelihnya. Ya udahlah saya makan ini, kan ini kambing saya, tapi dia yang nyembelih. Kan yang penting udah disembelih. Boleh dimakan? Tidak boleh. Karena apa? Karena yang menyembelih ini orang yang majnun. Ya, nggak boleh. Atau wathani ini penyembah berhala, ya, penyembah berhala, yakni orang-orang musyrik. Tidak boleh kita suruh dia untuk menyembelihkan hewan kita. Loh, apa bedanya dengan kita Ustazah? Orang-orang ahli kitab beda, ya. Kalau orang-orang ahli kitab mereka tidak menyembah berhala-berhala atau patung, akan tetapi mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki, ya, itu, atau mereka beramal tanpa ilmu, itu ahli kitab. Tetapi kalau wathani pelaku kesyirikan. Begitu juga dengan majusi. Apa itu majusi? Majusi ini para penyembah api. Nah, jadi yang diperbolehkan untuk menyembelih itu adalah ahliyatul mudzakki, yang berakal, kemudian dia seorang muslim, bisa muslimah ya. Kalian perempuan boleh menyembelih. Nih,
Adinda kan udah termasuk berakal ya, yakni balik seperti itu. Lalu dia muslim. Nah, maka Adinda boleh nyembelih ayam di rumahnya. Uminya nggak berani, ayahnya nggak ada. Adinda ya udah mak, biar kakak aja, biar Dinda aja. Nah, dipersilahkan. Jadi nggak mengapa seorang perempuan itu menyembelih. Baik dia misalkan seorang perempuan atau laki-laki yang buta, ya diperbolehkan. Ya, meskipun dia buta, tapi dia punya insting atau telah berpengalaman dalam menyembelih, maka sembelihannya dihalalkan. Syarat yang kedua, al-alah, al-alatu. Ini yang kedua, pendek saja. Al-alatu. Ada alatnya ya. Al-alah, alat itu bahasa Arab ya, al-alah. Nah, nyembelihnya pakai alat, Bu. Ya. Nah, apa itu alatnya Ustazah? Alat itu sesuatu yang ditajamkan. Ya. Sesuatu yang ditajamkan. Misalkan enggak ada pisau, mungkin sembilu ya. Sembilu apa sebilah ya yang terbuat dari bambu. Nah, tapi dia itu tajam, benar-benar tajam sehingga mampu memotong kerongkongan atau urat nadi hewan tersebut. Maka boleh. Atau batu yang telah diasah sedemikian rupa atau besi, ya. Nah, tetapi tidak boleh disembelih dengan kuku. Loh, kayak mana Ustazah dengan kuku? Ya, dulu di zaman dahulu ya, di zaman Rasulullah, sebagian orang-orang musyrik itu melukai hewannya agar bisa dimakan itu dengan kuku-kuku mereka atau dengan gigi. Itu tidak diperbolehkan. Nanti ada pembahasan ya. Emang boleh saja hewan dimakan tanpa disembelih, cuma dilukai aja boleh ya. Nah, syarat yang ketiga nih sampai koma. Ats-tsalis qat'ul hulqum wal mari. Qat'ul hulqum wal mari. Ya, artinya apa? Artinya hari Jumat insyaallah. Syarat yang ketiga. Syarat yang keempat minggu depan hari Jumat insyaallah. Waktu sudah habis ya. Saatnya kalian beristirahat atau mempersiapkan tahfiz. Semangat ya, kalian sudah kelas 9 ya. Jangan malas-malas. Sekali lagi saya ingatkan, terus minta semangat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang mampu memberikan kita semangat dalam belajar. Saya tutup, subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai Nazihah.